Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di hari Selasa kopi kita bikin ngaliung, ngobrol sembari merenung. Lu nggak kelihatan lu. Untuk pembukaan pertama seperti biasa kita random. Sekarang Saya dibuka oleh Romo. Oh, saya ini nggak tahu apa-apa. Ditarik ke sini nggak tahu Orang ini mau ngebahas apa, gue belum mobil tahu. lagi parkir disenggol ya kan. Jadi silakan dibuka acaranya. Hah? Ini ngebahas apa? Gue nggak tahu. Percaya diri Rahasia dong. versus takabur. Oke, selamat sore teman-teman. Semoga dalam keadaan baik, gitu ya, dalam keadaan sehat. Amin. Itu sebentar lagi hujan, mudah-mudahan hujannya dicukupkan untuk kita tetap siaran sore ini. Amin. Mungkin berkah. Kali ini kita ngariung masih di Sinkron Coffee. Kita ngobrol-ngobrol ringan, tapi mudah-mudahan dari yang ringan kita bisa mengambil hikmah secara beriringan. Gawat sih emang. Beda emang ya. Penulis Katanya sih saya itu baru tahu temanya. Temanya itu percaya diri dan versus takabur. versus takabur. Satu apa ya? Dua sikap, dua karakter yang beda gitu, yang berbeda sebenarnya. Satu di kutub ini, satu di kutub ini. Kadang-kadang kita sering overlap. Kadang kita ke sini, kadang kita ke sini. Nah, arahnya obrolan ini mau kemana? Monggo. Nah, tadinya gue mau ngejebak sebenarnya untuk jadi pembuka. Ternyata lebih lancar daripada yang lain. Gitu. Jadi salah jebakan itu. Salah ya. Kita menjebak orang yang salah ya. Ini udah terbiasa ternyata. Baik ya enggak, kemarin asumsinya kenapa diarahkan ke pembahasan percaya diri sama takabur itu biasanya tuh orang suka bertabrakan. Beririsan ya. Ya, suka overlapping. Overlapping. Kan? Orang yang percaya diri malah maksudnya dia percaya diri malah kesannya jadi terlihat takabur. Nah, sekarang mungkin kita lebih mengupas dulu apa sih percaya diri, apa sih takabur? Baik, siapa dulu yang mau memberikan wacana? Pak Guru dulu, Pak Guru. Pak Guru gimana? Pak Guru dulu. Apa sih perbedaan percaya diri sama takabur? Dari situ aja dulu. Biar kita jebak dulu dia deh. Kalau saya sih ngelihatnya ya, kalau percaya diri itu nya hampir sama sih sama takabur, karena takabur itu kan dimodali dari kepercayaan diri dulu gitu. Namun batasannya ketika seseorang itu sudah mengklaim hasil, itu takabur. Batasnya di situ tuh. Ketika seseorang udah mengklaim langsung hasilnya, itu disebut takabur. Contohnya ada contohnya. Tapi semangat ketika nih ya, orang percaya diri ketika mau bertanding, dia bilang Bismillah, gue siap tanding nih, gue pengen tampilin yang terbaik. Nah itu percaya diri tuh. Tapi gue pasti menang lawan dia, takabur tuh. Itu belum ada hasil. Lah kan mengklaim keberhasilan itu. Oh, maksudnya mengklaim keberhasilan. Pasti gue menang lawan itu. Kemarin saya nih yang gembul-gembul gini berdua sama guru-guru lawan atlet. Dia memang masih kelas 7 SMP. Dia itu juara lah di kelasnya dia ya. Dia bilang, "Saya dikasih berapa nih?" 12 kata dia. Oke. Kita main. Menang kita. Keselung dia. Sialan gua kalah. Masa saya kalah sama Tarkaman gitu kan. Karena takabur duluan gitu, dia pasti menang gitu, mengklaim duluan gitu. Tapi dia menerima kekalahannya itu. Ya menerima mau nggak mau. Jadi batasan takabur itu ketika dia sudah mengklaim hasilnya gitu. Kalau menurut gue sih takabur itu dia pemberani ya. Karena nggak kabur dia. Nah, takabur dia. Betul sekali. Takabur ya. Bodoh amat. Iya. Ini takabur itu beda tipis gitu. Atau dia pakai Sama-sama kacamata. positif ya kan. Pakai kacamata, fokus jadi nggak kabur. Takabur ya. Iya. Iya. Bisa jadi dia belum Takabur. minus. Takabur. Wah, jadi banyak yang skip nih. Jadi hilang. Gue juga bingung nggak kepikiran ya, bener juga ya. Takabur itu ternyata itu sifat terpuji ya. Iya, ternyata itu Nggak boleh kabur gitu ya. Itu bahasa Indonesia yang diambil oleh bahasa Arab. Oke. Tidak ghosting. Tidak ghosting ya. Bener. Coba dari perspektif dari penerbit nih. Ya biar tahu ya nggak Pak Guru, Iya. penerbit, Ya, kalau- gembel. Aku gembul. Nulis. Ya kalau dari Kembil. gue sih sama ya, mungkin sama
sepakat ya. Saya kayak takabur itu kadang-kadang membuat kita menjadi lupa akan apa ya, misalnya kayak tadi contohnya banyak lah ya, main bola olahraga atau apa, pada saat kita udah mempercayai hasil duluan ada hal-hal yang dilupakan gitu, ada hal proses-proses yang dilupakan sehingga itu dia udah over lah, jadi over confidence lah, percaya diri tapi bukan lagi percaya diri tapi udah over gitu sehingga meyakini apa yang dia lakukan, wah udah pasti menang lah. Misalkan lawannya banyak hal lah, dulu tuh kan kita ngomongin final NBA kemarin misalkan, wah ini kayaknya Boston bisa menang nih misalkan gitu kayak gitu. Nah itu sometimes membuat kadang kalau yang menarik adalah menurut saya adalah pada takabur itu bukan karena belum tentu dari dirinya, tapi dari lingkungannya membuat dia menjadi takabur. Itu jadi menarik tuh, jadi kayak misalkan. Tapi tadi lu takabur juga kan? Yang takabur penontonnya soal NBA tadi. Iya maksudnya itu. Penonton yang takabur. Iya karena dia nggak salah apa-apa. Nah, lingkungan yang membuat itu, membuat dia menjadi overconfidence gitu. Jadi misalkan, salah satunya inilah kalau kita ngomong kalau di olahraga tuh ada yang review tuh bukan review kayak komentator gitu. Wah ini Pak, iya jauh lah lawannya. Ragu-ragu Icuk Sugiarto. Kayak gitu itu yang membuat akhirnya lingkungan ini membuat dia menjadi takabur. Sometimes juga bisa seperti itu, atau memang dari dasarnya memang ya dia takabur dari awal kata Oman tadi bilang. Gitu. Kadang takabur itu juga didukung oleh lingkungannya yang mendukung dia untuk menjadi takabur. Itu juga bisa jadi seperti itu. Tapi memang udah beda antara percaya diri dan takabur itu. Kalau saya sih nggak tuh udah jauh gitu, beda lah. Percaya diri. Tapi kan banyak terjadi itu di pribadinya dia menganggap dia merasa dirinya hanya sebagai seorang percaya diri gitu. Tapi orang melihatnya takabur gitu. Itu kan Percaya diri. Ini jangan takabur ya. Nah ini jangan takabur dan Nah, karena tadi bilang nggak hujan. siapa yang bilang? Berarti tadi takabur ya. Nah, ini semoga insya Allah nggak hujan. Itu kan sebenarnya balik lagi. Itu Iya, beda kata pembahasan. semoga kan ya. itu. Oh, iya. Prediksi versus yang lain. Ramalan. Lamaran. Gimana keputusannya? Apa kita mau Enggak, tetap stay atau Stay dulu aja kok ya. ini mudah-mudahan seperti doa kita, hujannya dicukupkan untuk kita tetap? live, tidak beres gitu. Untuk lain. Mau siapa dulu nih dari? Gua nggak berani ada Romo. Enggak lah, kan gua udah ngasih opening. Lu Untung, masih open nih. Lu yang Untung- bagian peningnya. untung saya baru kenal ya, jadi tahu. Udah takut Jadi duluan. berani ya. Oh berarti nggak percaya diri nih, takabur berarti. Bukan nggak percaya diri, takut gua. Nah, apakah sejauh itu kan kalau Tapi jujur ya, tadi saya berargumentasi ya, sambil ngeliat ekspresinya Romo gitu. Diiyain kan ya? Dia agak tahan-tahan gitu. Siapa Tantan? Romo gitu. Iya kan Romo gitu. Maksudnya gestur saya tuh pengen dibenarin gitu. pengen Nahan-nahan. Nggak nangkep itu. Cari poin lo ya. minta Aku nggak nangkep. Aku nggak nangkep kalau kamu lagi butuh dukungan. Karena kemarin kita emang gitu, fokusnya nyari dukungan. kayak mungkin untuk menyambungkan pembicaraan karena kemarin juga sempat kita untuk mencari pemilihan kata juga. Karena kan ada sombong itu sebenarnya kan percaya diri juga. Nah, kayak misalnya sombong sama takabur, apa takabur itu bagian dari sombong ataukah sombong itu levelnya di mana atau apa yang terjadi? Ya sombong itu kan luasnya. Takabur itu udah khususnya. Jadi sombong yang level dengan level tertentu dalam persoalan percaya diri. Nah, Ya kan? Karena takabur itu berangkatnya dari percaya diri. Iya. semua ya. Berangkatnya dari percaya diri. Karena percaya diri itu nggak direncanakan. Percaya diri itu muncul dengan otomatis. Nah, dengan tadi kalau bahasa Sundanya kan overconfidence tadi ya. Bahasa Sundanya. Ya, Bahasa Sundanya overconfident. overconfident ya Bahasa kan. Barat, Jawa Barat. Over bukan over. Overconfident. Ya, percaya diri yang disusupi rasa tertentu apa ya, lebih ke Ini bahasanya sosok pengen bahasa penulis. ada Romo nih. soalnya nih. Kita jadi gagal ngomongnya nih. Selamat. Kalau percaya diri sama optimisme, Iya, yang optimis kan memang tapi optimis kan itu berangkat dari kalau Nah makanya tuh Tadi optimis menarik, juga kan iya. bisa juga tadi menarik dari kata Om Dojo adalah percaya diri dengan sendirinya. Kalau menurut saya enggak. Percaya diri itu pada hal-hal, kenapa dia percaya diri? Karena dia mempunyai suatu hal yang udah dianggap Iya, gitu. percaya diri itu berangkatnya. Jadi percaya diri itu tidak direncanakan. Dia muncul dengan sendirinya atas dasar dia punya hitungan ya yang dia anggap bisa. Misalnya
pengen motret nih, percaya diri karena gue merasa bisa maksudnya. Tapi kalau takabur itu disusupi dengan kejumawaan, kesombongan atau tadi mendahului takdir kan. Apa sih Ukat bilang apa? Mengklaiman atas keberhasilan. Ya memang takabur itu biasanya ciri-cirinya gitu kan. Orang yang takabur itu dalam tanda kutip mengklaim keberhasilan atau mendahului bahwa ini gue mau pasti bisa, ini mah makanan gue kecil gitu kan. Jadi perspektifnya kan bisa dari diri sendiri atau dari perspektif Penilaian orang, dari bisa. terlihat orang ngelihat bahwa wah lu jangan takabur lu. Padahal mungkin maksudnya dia percaya diri. Bisa juga kan? Tapi kalau takabur itu ada semacam membanggakan dirinya. Istilahnya bukan membanggakan juga sih, lebih melebihkan kekuatan dirinya. Kalau percaya diri itu nggak disadari justru. Bisa aja dia memfitnah dirinya sendiri. Gue ganteng nih. Itu takabur apa fitnah terhadap diri sendiri? Narsis ya. Percaya diri. Itu nggak pernah berani gue lakukan. Boleh nggak orang percaya diri dia mengklaim kalau gue ganteng? Ya nggak apa-apa. Kalau itu dalam konteks menyadari kan. Tapi kan ada pembenaran diri sendiri yang Gua lain nggak ganteng. mengakui. Kayak ganteng aja ngejawab. Ya, kalau gue ditanya soal itu, gue selalu jawab gitu. Lu kok berani lawan orang ganteng? Ya, gue emang gak ganteng, tapi gue enak. Kalah seksi tapi menang durasi. Kalah seksi menang durasi. Terus kalau enak boleh dicicipin ya? Ini lebih tersirat tuh. Lebih tersirat. Itu terlalu frontal. Bukan tapi enak. Lah kalau gue mah frontal ya. Menang durasi. Itu lah bedanya penulis dengan desainer grafis. Berrime, kalau ngomong berrime. Kalah seksi tapi menang durasi. Berrime itu. Jadi baju ya. Itu bahasa iklan banget. Itu jadi baju ya. Kalah apa? Kalah Kalah seksi. seksi tapi menang durasi. Bisa jadi baju. Durasi apa? Ah, durasi baru deh. Coba dari dasar dulu, dari dasar pemahaman dulu, percaya diri sama takabur itu dari Romo gimana? Nah, coba. Kalau dari saya bisa jadi salah. Perbedaannya adalah ketika itu diucapkan. Gitu. Oh, percaya diri nggak diucapkan kan? Kalau percaya diri itu adalah sebuah sikap yang didasarkan pada kemampuan seorang memperhitungkan dirinya sendiri. Perhitungkan, ya. Ya kan, segala kemampuannya segala macam. Cuma ketika itu terucap, Oke, batasan diucap ya. itu menjadi takabur kalau menurut saya. Hmm. Seseorang boleh loh menganggap dirinya, wah gue ganteng nih. Tapi ketika itu diucapkan bahwa Raisa pasti suka sama gue, itu menjadi takabur gitu. Ketika itu diucapkan, itu. Yang kedua adalah tadi percaya diri itu sikap yang didasarkan pada kemampuan untuk menghitung kemampuannya. Itu. Nah, tapi ketika dia tidak bisa memperhitungkan apa yang tidak terhitung, itu menjadi takabur. Oke. Dia tidak bisa memperhitungkan apa yang tidak terhitung. Apa yang tidak terhitung? Misalnya gimana nih, Mo? Misalnya gini, ini sering kejadian ya. Depan kita ada motor ngesen ke kiri. Kita dengan percaya diri kanan dong. Kanan. Pasti gitu. Iya. Tapi buat orang yang tidak takabur gitu ya, dia tetap akan antisipatif, dia akan pelan. Tunggu dulu, dia akan menunggu gitu. Bener nggak? Bener nggak gitu loh. Dilakukan apa? Jadi Benar, artinya takabur itu belum tentu diucapkan juga berarti, Mo ya? Belum tentu juga, tapi sikap tadi adalah sikap yang Melalui sikap ditunjukkan melalui ya. itu tadi. Diucapkan melalui sikap. Ini dengan percaya diri kita bisa ngebut ambil kanan gitu. Tapi faktanya ada sesuatu yang tidak kita perhitungkan dan sering kali itu terjadi. Mendahului takdir. Tiba-tiba orang depan kita tuh pikirannya lagi ruwet, pikir cicilan, ternyata dia tidak sedang, ternyata sennya memang udah lama tidak dimatiin. Dia lupa. Nggak dalam Itu kan emak-emak kemudian ya. dia menjadi Tapi itu kan menjadi bisa takabur. jadi berasumsi buruk. Sennya tadinya bisa jadi itu emang macet. Sennya rusak. Lah ya makanya orang yang tidak takabur itu dia orang yang menahan diri. Menahan diri. Oh. Dia memperhitungkan Yang tidak terhitung. itu Yang betul. tidak Ada terhitung. kemungkinan Ada lain. kemungkinan apa. lain. Mengantisipasi. gitu. Makanya Tapi bukan atas dasar kekhawatiran kan? kenapa? Bukan atas dasar kekhawatiran kan itu. Khawatiran apa? Balik lagi di diskusi kekhawatiran. Iya, dia kehati-hatian itu bukan didasari kekhawatiran toh. Didasari memang percaya hati-hati aja gitu kan. Pasti ada rasa kekhawatiran. Jadi khawatir. Jadi khawatir sama hati-hati kan. Ada rasa kekhawatiran. Jadi hati-hati itu muncul dari rasa kekhawatiran. Iya, hati-hati itu kan muncul dari adanya ancaman. Dari Ada kemungkinan yang merugikan. Sok gitu. menang nih. Kapan nih diskusi menarik ini? Enggak. Buat lo menarik. Makanya
pembicaraan percaya diri sama takabur itu sesensitif pembicaraan kita ketika kita ngomong masalah ikhlas gitu loh. Iya, betul. Ikhlas itu nggak terucapkan kan? Ketika kita ngomong diucapkan ini bukannya gue gua nggak ikhlas ya, Nah. gue tuh, nah itu Itu jelas nggak ikhlas. itu ketika dia sudah terucap gitu. Nah demikian juga dengan kepercayaan diri, nggak apa-apa loh kita percaya diri sama diri kita gitu. Cuma ketika itu Jangan diucapkan Ah, itu ada unsur takaburnya tuh. Dan Cuma berarti- dalam konteks tadi kompetisi dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kala takabur itu dikemas gitu untuk membangkitkan optimisme. Ya atau kan? menjatuhkan lawan. Untuk menjatuhkan lawan, untuk membangkitkan ini Psikolog komunitas, pelatih bilang. psikolotiknya dan lain sebagainya gitu loh. Ya mau bagaimanapun juga gitu. Ketika Indonesia lawan Korea gitu kan kita pasti kita bisa nih paling enggak. Padahal kita punya rasio sendiri yang kita akui Iya. gitu. Nah, Gitu itu. loh. Atau tapi itu harapan kosong jadinya, bukan jadi optimis atau takabur. Kalau di atas kertas misalnya kita kalah gitu, di atas kertas secara teori dan segala macamnya kita kalah, tapi masih tetap, oh ayo kita bisa menang nih, gitu. Ya, itu usaha namanya. Ada kemungkinan menang. Usaha karena Iya itu percaya diri atau apa? Bukan dua-duanya. Kalau masuk Bukan masuk dua-duanya. kategori Percaya diri itu ya. bukan, takabur juga bukan. percaya diri itu kalau lu punya perhitungan, Iya, maksudnya punya perhitungan. bahwa memang kita mampu, ya kita bisa percaya diri tanpa diomongin bahwa kita bisa. Lawan gitu doang, itu percaya diri gitu kan. Tapi kalau ini masih bisa ada kemungkinan, itu artinya dia membaca kemungkinan. Tapi bukan- bagaimana kita melihatnya, mengukurnya gini, Romo, terkait masalah kalau batasan apa namanya percaya diri itu tuh lebih ke internal ya, tidak terucap. Kalau sudah terucap itu masuknya ke takabur gitu ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang tipikalnya itu dia tuh butuh sugesti gitu loh, yang diucapkan gitu. Dia tuh nggak hanya dalam ditelan sama diri sendiri gitu. Gue pasti bisa nih. Dia butuh dorongan itu gitu, butuh dorongan yang terucap gitu. Apakah kita bisa menilai itu adalah sebuah takabur juga? Iya, kalau kita mau menilai dengan jujur bisa jadi itu takabur. Seperti yang kamu bilang tadi, mengklaim hasil. Ya kan? Karena bilang pasti bisa. syukurin loh. Ya kan? Kalau mungkin kalau di bahasanya nggak pasti bisa. Karena yang lebih realistis kan begini kan. Kalau Iya, dia iya, bisa, ya udah dia aja. Gitu kan. Kalau dia nggak bisa, apalagi gue gitu. Jadi enggak, maksud saya ini dengan istilahnya kalau kita kan saya bingung pengolahan bahasanya, maksudnya gini, kalau dalam metode pembelajaran ada orang kan bentuknya itu kan visual, kinestetik, beda kan, sugesti yang masuk ke dalam dirinya kan beda, ya kan. Ada orang tuh untuk meyakinkan dirinya dia sendiri tuh dia harus diucap, dia tuh harus ngomong gitu ke orang, gue yakin gue bisa. Itu tuh untuk menambah optimisme dia gitu, kepercayaan diri dia dengan dia Beda. bicara ke orang gitu. Beda kalau gue Apa itu yakin gue disebut bisa. takabur? Gue yakin gue bisa dengan gue yakin ini gue pasti menang tuh beda. Ya kan? Iya, maksudnya tadi kan terucap. Maksudnya oke lah, kita tadi kalau mengklaim hasil batasannya itu udah takabur. Tapi kalau misalnya gue berusaha nih untuk bisa. Beda dong, berusaha Beda. untuk bisa. Aduh, bahasanya enggak yang lain maksudnya. Kalau kata berusaha, berusaha untuk bisa tuh bukan, iya. Gue bisa nih. Takabur tuh. Iya, itu kan sikap takabur yang kemudian diterima secara bersama sebagai bentuk motivasi. Ya, bersama kita bisa. Berarti motivator kan ngajarin takabur. Lah iya, lah. Ya kalau kita mau jujur mah iya gitu loh. Jadi motivator tuh Iya. nanti takabur gitu ya. Takabur itu bisa masuk ke negatif dan positif kan? Ya bisa. Positifnya Nah itu tadi, bila diimplementasikan hanya sebatas motivasi dan itu bisa menjadi balik lagi ukurannya bisa jadi positif. Tapi kalau itu menjadi apa namanya, balik lagi itu kayak apa ya, kayak malah membuat kita menjadi lupa akan suatu hal yang prosesnya dan lain, itu jadi negatif menurut saya. Jadi kata takabur itu sendiri Ada beratnya omongannya. gimana Mo? Kalau misalnya bisa positif dan negatif kan gitu. Jadi makanya gue jadi penanya moderator aja. Gue juga diem aja. Gue dengerin aja. penulis nih. Gue dengerin. Jadi gue. Kenapa gue? Oke. Ngomong ada Roma biarin aja dia. Ngomong. kadang-kadang takabur itu jadi salahnya pada saat kita melupakan misalkan nih kalau kita berkompetisi atau apa gitu, pada saat kita percaya diri kita akhirnya mempersiapkan apa yang kita lakukan gitu kan. Oh, gua gini. Tapi dengan takabur, gue yakin nih menang nih, gue harus menang. Tapi dengan dia membuat itu menjadi optimisme dalam dirinya, dia melakukan hal juga yang sama.
itu menjadi positif juga. Tapi kalau dia takabur lah, lawan gue enteng santai aja gue. Takabur karena gue udah punya kayak gini. Nah, itu jadi negatif gitu. Karena hasil dia terkesan tidak melakukan apa-apa yang harus disiapkan gitu. Nah, itu menurut saya yaitu negatif dan positif bisa di area itu. Atau udah pasti takabur itu negatif. Makanya kan segala yang pasti itu kan kalau di dalam agama saya itu kan batasannya jelas gitu. Kalau semua menurut perhitunganmu itu bisa terjadi, tapi kamu tidak mengucapkan insya Allah, itu takabur. Oh, Iya kan? Iya kan? Jelas tuh batasan itu. Batasnya itu gitu loh. Ya. Kalau insya Allah di kita itu berarti nggak jadi. Insya Allah di gue datang, berarti nggak jadi. takabur ya. Gitu kan? Itu insya Allahnya orang Tangsel Orang itu. Indonesia Iya, insya Allah gue datang. Datang ya, nggak peluncuran Orang buku gue Indonesia gitu itu. kan. Insya Allah, oh berarti nggak datang kalau ngomong insya Allah. Gitu kan? Gitu. Yang benar kan? Wah, gue punya waktu, gue punya kendaraan, tidak ada halangan apa-apa, gue Insya bisa datang. Kita mengusahakan untuk Tapi datang. dengan adanya insya Allah, gue tidak takabur karena ada faktor yang tidak diperhitungkan Yeah. yang bisa Oh, terjadi. yes. Kan gitu doang. Yes. Tapi kan sebagai penyemangat barangkali karena ada deklarasi makna insya Allah, makanya kita tidak bisa tidak bisa kita bikin slogan PSSI, insya Allah menang. Kan? Padahal kan? seharusnya itu semangatnya. Padahal seharusnya semangatnya itu kita bisa menang, itu kan dengan kehendak Allah. Iya. Nah, sikap takabur tadi itu adalah menihilkan perhitungan. menihilkan adanya campur tangan Allah. tangan Allah, Iya, kan kayak setuju. begitu. Tapi kan pembicara jadi nggak rame. Kalau Nggak udah rame. jadi udah konsumsi. Mendahului takdir kan. Mendahului takdir ya kan. Gitu kan. Bukan Mendahului melalui prediksi. menihilkan adanya faktor. Iya, campur tangan Allah. Tapi betul. Romo, menurut Romo, ini tuh ada misalnya beda nggak sih? Apa ini bisa ditegaskan? Kok kesannya gue jadi pakar takabur gimana nanyanya kok? Takabur itu suatu hal yang negatif gitu. Emang Negatif itu apa? Kamu menafsirkan itu Misalkan negatif dan positif. negatif itu adalah sifat buruk, sifat tercela takabur itu. Ya tadi kalau saya kan menurut saya belum tentu benar. Itu kan batasnya ketika itu sesuatu yang sifatnya internal kemudian menjadi umum. Kalau kamu bicara dengan murid-murid kamu, itu kan berarti internal. Internal itu bukan hanya di diri kamu tok, tapi di bawah lingkungan kamu itu kan. Ngomong murid-murid kamu, kita pasti bisa menang. Internal Internal. takabur. Itu internal, itu kan tinggal motivasinya. Mau ngapain ini? Gitu loh, mau menyemangati, ngomong pasti aja kita belum tentu ini kan. Kamu ngomong pasti kan juga pasti ada terselip keraguan kan di dalamnya. Lah iya. Gitu. Karena saya menganggap seluruh orang yang ada di dunia ini adalah saudara. Jadi saya anggap internal semua. Loh enggak, dalam konteks tadi kan, dalam konteks pertarungan tadi gitu kan. Kan pasti ada eksternalnya. Iya kan? Benar. Jadi ruang lingkupnya itu juga menjadi pembatas antara itu kepercayaan diri yang tadi gitu terucap atau tidak, itu ada sangkut paut ruang lingkupnya juga ya. Dan kita juga Faktor dalam eksternal ya dan kita internal. berhati-hati juga gitu loh. Let's say gitu ya. Anaknya Pak Diki yang berbakat dengan seni gitu kan. Kemudian dia paksa, "Ayo kalau kamu belajar matematika kamu pasti jago matematika." Padahal hati kecilnya juga tidak mengatakan itu kan. Tahu bahwa ini kalimat penyemangat atau kalimat apa namanya? Motivasi. Kalimat motivasi gitu loh. Cuma motivasi itu kan kadang-kadang Membangun kepercayaan diri itu penting. iya, cuma membangun kepercayaan diri itu kadang-kadang tidak sesuai pada tempatnya. Oke, ini gitu saya lah. menarik nih ke Kita sini nggak nih. menyadari itu. Tidak sesuai Akhirnya pada ternyata tempatnya gitu loh. Maksudnya gini, kalau dia dilahirkan sebagai burung, kita semangatin dia bisa terbang tinggi, oke lah. Tapi kalau dia lahir sebagai ikan, ayo nak kamu bisa terbang. Nah, itu. Ah, Tapi kan ada ikan terbang. apa? Ada ikan terbang. Terusin dong gimana? Iya benar itu. Nah, Jadi Tapi kan terkait masalah motivasi ya, artinya tadi bilang kalau kita dilahirkan dari burung atau sebagai burung ya dia sesuai dengan porsinya dia terbang, ikan ya berenang. Tapi kan dalam konteks manusia kan kita belum tahu dia ini di mana gitu. Oke lah sekarang dia kelihatan di seninya gitu, tapi hati kecilnya sebenarnya dia tidak ini, karena lingkungan saja yang membentuk dia itu jadi berkecimpung dalam seni gitu. Kadang-kadang nggak juga, ya memang lingkungan sih. Cuma kadang-kadang kayak saya gitu, lingkungan saya itu semuanya PNS itu, ada sebagian jadi tentara. Saya dipaksakan ke situ. Iya. Bentuk perlawanan saya adalah saya tidak bisa menguasai itu gitu loh.
Ngerti nggak? Nah kadang-kadang lingkungan itu memaksakan. Berasa nggak bahwa kita dipaksakan oleh lingkungan? Bapaknya kerja di film, maka anaknya jadi kameramen. Untung pas itu, maksainnya untuk ke sesuatu yang pas gitu. Dan bukan kemauan bapaknya juga. Bisa jadi terjebak gitu. Bisa dia terjebak Jadi gitu. gue terjebak sebenarnya. Itu kan ada teman saya sutradara iklan itu ya. Dia merasa terjebak karena dari kecil dia hidup di perfilman tanpa dia mengetahui Dunia yang lain. dan lain-lain. Orang lain melihatnya dia sukses, tapi dia merasa terpenjara. Itu kan unik. Jadi yang dimaksud dengan Nggak tahu loh saya loh bisa motivasi dilempar yang Iya. salah untuk menumbuhkan percaya diri itu seperti apa? yang bukan pada tempatnya. Kita sudah mengetahui batas kemampuan anak, gitu kan. Ngerti nggak? Nah emang kalau bicara kayak gitu memang akhirnya bicara kita ke pemahaman dari sisi psikologinya atau dari pemahaman kita dari hakikatnya si anak ini gitu. Maksudnya kalau kita mengenali dia sebagai kayaknya arah untuk saat ini arah tadi sempat kita sedikit diskusi ya. Untuk arah ini mungkin dia kelihatannya arahnya ke seni nih. Ya untuk saat ini ya kita mendukung itu gitu. Kenapa kita harus memaksakan sesuatu yang misalnya yang akademis segala macam padahal itu karena hanya terjebak oleh sama dunia sama lingkungan yang mengharuskan kalau orang sekolah itu harus masuk SD atau orang sekolah itu harus punya ijazah supaya lanjut sampai ke SMA atau orang tuh harus kalau manusia di Indonesia itu semua harus belajar harus mempunyai minimal SMA kan itu sebuah paradigma yang sekarang terjadi gitu padahal bakat dia mungkin ya kan uniqueness-nya itu yang mungkin kita harus sadari gitu. Nah makanya dari sisi motivasi atau dari sisi membangun kepercayaan diri apakah kita memaksakan balik lagi kan ke kita kan apakah kita memaksakan orang ini untuk percaya diri padahal penempatannya nggak di situ penempatannya bisa jadi dia percaya dirinya di tempat lain cuman kan tugas kita kan sebenarnya bukan untuk mengajari kita membimbing dan mengarahkan potensi si anak iya nggak? Jauh ya. Setuju. Terkesan cerdas nggak sih gue? Ini agak serius nih tadi, agak serius. Jadi mau belokin lagi misalnya gue. Iya ke anak. Terkesan cerdas nggak sih kayak gini? Agak serius nih, bagus nih. Nggak ini kan fenomena gitu. Tapi apakah pembahasan ini lari dari pembahasan kita masalah percaya diri? Ya kayak belajar itu kan sebenarnya dia mendahului takdir kita dengan memaksakan ada sedikit kesan apakah kita pengen anak itu mengikuti kemauan kita apa kita pengen mengikuti kemauan anak ini gitu. Nah itu yang sering terjadi Itu bukan bukan takabur kalau itu narsis. iya akhirnya kan jadi egosentris atau Iya. narsis yang makanya ini kebanyakan terjadi apalagi dia bertanya sebagai seorang guru gitu kan dia anaknya kesusahan dalam ilmu matematika gitu tapi kita yang selalu ini kan kamu bisa kamu usahain aja gimana caranya padahal kan ya belum tentu Kalau gue bukan Tahu nggak kenapa negara ini banyak sekali motivasi sekarang? Nah, kenapa? kenapa tuh? Ya karena sedang lemah. Iya. Simpel itu gue pikir jadi ada jawaban yang sangat puitis gitu. Kalau soal anak tadi, gue bahkan gue lebih jauh dari itu. Nah, Bukan sekedar gue harus memotivasi Sudah kamu kuat, tidak pasti perlu bisa. dimotivasi. Betul, kalau udah kuat ya. Orang udah kok tidak perlu kamu motivasi. bisa Matematika nih, bahkan gue bukan di level bahwa kamu pasti bisa kalau belajar. Enggak. Emang lu perlu matematika. ya itu kan level Iya, maksudnya kan. cuman yang terjadi yang diumum secara syariat gitu ya terjadinya tuh udah masih dalam batas level itu gitu Ya sebisanya jangan aja. kan ngomongin level lu nih Iya. gitu kan Enggak, sebisanya aja. Maksudnya kalau emang matematika ya udah kamu pahami soal matematika apa itu. Ya udah kita pelajari dari situ. ya Artinya nggak harus kamu pasti bisa, enggak kalau gue. iya ngerti Berangkat dari pemahaman kamu aja itu matematika ya udah itu. Dari situ kita mulai. Iya. Jadi yang salah itu takabur. Iya. Salahnya lagi takabur yang bukan pada tempatnya. Oh, ya kan? Udah takabur, Ya kan? tidak pada Takabur, tempatnya, kan? salah tempat lagi. Berarti sudah jelas nih. Kalau Romo udah berstatement seperti itu berarti jelas nih. Oh, belum tentu. Enggak, maksudnya tadi udah Jelasnya apa jelasnya nih? gini, ini ada jelasnya gini. pertanyaan satu kasus misalnya Ah. ini kayak kalau kita tahu lah mungkin ada musisi yang sangat hebat yang kita anggap jenius mungkin tapi gue nggak ngomongin musisi atau ngomongin gaya dia ngomong sama tapi ngomongnya lebih ke bisa aja dia orang jujur dengan maksud dia percaya diri tapi dia ngomong jujur tapi orang melihatnya itu sebagai sebuah ketakaburan sebuah kejumawaan padahal mungkin dia ngomongnya karena dia gaya ngomong ceplas-ceplos apakah itu bisa dipersalahkan atau enggak
Ya tergantung etika tempat. Ya sebut aja inisial, misalnya Ahmad Dhani, misalnya Oh. inisial. Tergantung etika tempat gitu. Ya kan, Pada kalau kita anggap seorang yang jenius, tapi banyak yang juga pikir wah dia orangnya pada orang sombong, yang Iya, orang jumawa ya. kan? bawa pada orang yang sangat menghargai sopan santun, tata krama segala macam gitu. Maka kadang kejujuran itu dianggap sebagai keangkuhan. gangguan. Iya, gitu Berarti loh. balik lagi itu perkembangannya di sini nih, adab nih. Pada tempatnya. Pada Iya, tempatnya adab. gitu loh Pada Tapi maksudnya. ada elemen baru nih. Iya. Di mana Kayak ada adab itu. Oh iya, betul. kalau kita terbiasa dengan orang-orang yang terbuka, dengan orang yang biasa, Saya belum terbiasa. Hmm. Kalau di Bali mungkin banyak. Tapi terbuka emang aja ini, tuh. nih saya Di Perancis sebenarnya lebih terbuka. Kalau saya jadi keinget nih, mungkin seperti ini contohnya percaya diri yang pada tempatnya gitu. Jadi takabur itu tidak pada tempatnya. Sama kayak misalkan ada cerita nih kalau di tempat saya, kalau Koh Rudi nih datang, ada atlet yang mau salaman, dia bilang kamu juara apa? Wah langsung ini tuh, itu sombong atau takabur? Apa Siapanya? percaya diri atau Siapanya? Koh Rudi? Koh Rudi Hartono. Rudi Hartono itu kalau datang terus ketemu atlet-atlet mau salaman, kamu juara apa? Itu masuk takabur nggak? Enggak. Kalau menurut saya nggak, karena porsinya pada Porsinya pas. atlet itu. Jadi Iya. itu memotivasi Memotivasi. pada Iya. diri Iya. pada diri si atlet itu sendiri. Artinya Tapi kan dia. perspektif orang bisa berbeda karena ini sombong. Nah, ketika saya yang melihat itu bukan sebagai seorang atlet, saya ngeliat sombong. iya. Tapi bagi seorang atlet itu sebagai itu sebuah Motivasi. motivasi gitu. Itu Karena kebenaran. pada tempatnya itu Pada tempatnya. gitu. Tapi tetap gue nggak setuju loh. Iya, kalau setuju Secara selesai. adab, udah. secara adab, ngapain dia harus kayak gitu? Iya, nggak harus terucap itu juga kan. Harus menunjukkan kalau dia Tapi punya kan ini bicara pada ruang kayak lingkup gua nih yang misalnya, tepat. gua jago, tapi kan gua nggak pernah bilang kalau gua jago gitu. Nah makanya adab itu Orang sendiri aja kan yang memaksa gua jago. Kan dia nggak mengakuin dirinya dia sendiri. Nah, tadi ini Dia bilangnya apa? Kamu juara apa? Kan kamu nanya, kan memotivasi kan? Bukan, saya juara All England 8 kali. 8 kali berturut-turut. Enggak kan, enggak jumawa ke situ kan? Tapi memotivasi pada itu. dia ngomong gitu emang hasilnya Hasilnya itu juga. dia juara Artinya, dan lain-lain. Tapi intimidatif. Artinya, Tapi intimidatif. iya artinya kita kan pada diskusi ini kan tidak semena-mena langsung mengatakan kepercayaan diri itu menjadi sebuah ketakaburan gitu loh. Ketika Enggak, itu memang. pada sebuah porsinya, sebuah tempatnya yang tepat, ya dia nggak takabur gitu loh. Berarti takabur itu berada di ruang norma-norma yang berlaku di Tetap jadi semua Takabur yang itu normanya balik lagi normanya ada di norma apa? kalau yang gue lihat, yang gue perhatikan takabur itu dia berjalan di atas rasa percaya diri. Iya pasti. iya Ya kan makanya gitu. kan Di tataran itu kan. Iya Iya. pasti itu. Cuman yang tidak pada tempatnya. iya makanya kan Makanya balik lagi tidak tahu tempat itu kan balik lagi norma-norma yang berlaku di list. iya betul. Dan dibumbui, sebenarnya dibumbui kesombongan. Dan tanda kutip ya. Ya artinya kan kita nggak bisa ke dalam sampai seperti Iya, itunya makanya ya. takabur itu kalau di kita sendiri nggak sadar kan, ketika kita percaya dirinya dibumbui dengan kesombongan atau jumawa atau segala macamnya, itu kan muncul pasti takabur. Iya artinya kayak contoh ini yang tadi tentang Ko Rudi ya. Contoh yang tadi deh yang Dia kan sebagai seorang atlet, dia menghadap apa yang dia hadapi juga seorang atlet, dan dia ada di ruang lingkup pelatihan atlet. Iya. Artinya nggak, itu kan bukan sebuah takabur, dan dia Dia, juga dia nggak kabur dalam kan, dalam suasana internal sebenarnya. dan dia juga nggak kabur kan. Ketika diminta kalau gua ngomong sama lu gini nih, gua sekarang udah di tahap kalau lu deket sama gua, lu banyak rezeki. Lu berani bahas gak? Lu takut kan gua tahu bahasnya. kalau itu menurut saya itu adalah sebuah percaya diri. Enggak. Bukan takabur. Karena Takabur kepada itu. teman dekatnya, intern tadi kan disebut intern. Tetap takabur. Takabur dan itu bener musyrik itu. Jadi kategorikan musik loh. Ya, Gak boleh. saya agak skip dulu soal ini. Halo, Om, ya kan? Saya agak skip dulu ya. Kenapa Sebenarnya lu- gampang lu kalau udah kenapa ambil nggak berani? takabur. Tinggal nambahin insya Allah aja di depan udah selesai. Udah selesai. Itu insya Allah dalam hati. Selesai itu masalah. Iya, Jadi harus makanya gugur. harus rajin ngomong insya Allah. Langsung gugur Iya, kita kabur itu ya. sebenarnya dalam hatinya. Iya. Itu dalam Misalnya hatinya kayak insya Allah. makan, Iya. setan ikut makan ya kan. Tapi pas terakhir, pas tinggal 1 sendok, Bismillah. Saya dapat syukurin lu nggak jadi ya kan? Dimuntahin lagi. Itu tadi sebenarnya belum selesai. Ketika bilang rezekinya lancar, dari ujungnya insya Allah dalam hatinya itu. Bos, cari poin. Kalau berani nggak sekarang nih ngomong? Insya Tapi Allah gitu. menurutnya, lu termasuk orang percaya diri nggak?
Harus. Oh, takabur. Keucap ya. Keucap salah. Insya Allah. Oh, nanti tadi. Insya Allah. Jadi kita dapat ilmu baru nih sekarang. Pokoknya apapun, Tadi ulang- ujungnya kita kasih insya Allah. Iya. Udah. Selesai tuh masalah. Belum selesai, harus insya Allah. Iya. Nah, Iya. ya jadi takabur kan? Nah, tapi ini dalam versi Rana tidak mengaitkan dengan hukum tertinggi ya. Ya, ya. Ya, lalu termasuk orang yang percaya diri nggak? Insya Allah. Insya Allah. Takut dijebak, takut dibilang kedua kali. Kalau dalam konteks Harus ada kerjaan, konteksnya. Harus ada konteksnya. Ya, Misalkan konteks kerjaan misalnya. misalkan ketika aku ditanya masalah lu untuk ngomong masalah iklan pede nggak? Oh pede. Ya. Iya, karena kita ada ukuran yang Ada ukurannya. Kita udah bisa Iya, mengukur kita diri udah kan. banyak. Ya, Pengalaman ini makanya gue tanya lu Ah. sebagai personal, lu seorang percaya diri nggak dalam ranah kerjaan dulu deh? Kan gue bukan orang yang begitu. Lu tahu gue. Tergantung konteksnya. Gue Nggak bukan. tahu, pernah tuh nggak tahu. Ya gue bukan orang yang Nggak kerjaan. bahkan dalam pekerjaan. Ya, belum tahu, belum terdeteksi. Sehebat apapun gue nih, ketika sombong. Iya makanya sehebat apapun gue. Ini makanya gue bilang sehebat apapun gue. Ketika misalnya gue ngedesain nih, gue anggaplah gue hebat gitu. Ketika gue mau kerja atau listrik mati, Iya. gua bisa apa gue? Semua ini tetap insya Allah semuanya. Kan gua Jadi mengasumsikan ada- tidak mengambil Aku ranah tuh itu. mau sharing ini ya. Pernah ketemu sama Pak Taufik Ismail. Pak Taufik Ismail tuh cerita sendiri ke saya, pengalaman batin yang paling ini. Ketika dia diminta Chrisye untuk membuatkan lirik lagu. Iya itu. Itu kan. Bagaimana nadanya? Nararara direkam. Nararara. Ya sudah, 30 hari deh. Dia memberi waktu 30 hari. Gitulah. Nah, ternyata mendekati 30 hari dia tidak ketemu-temu tuh liriknya. Gitu loh. Sampai dia menangis gitu kan, sampai akhirnya dia umroh. Ya Allah, ampuni ketakaburan hamba. Dia sempat nyebut 30 hari tadi ya soalnya. Iya. Lupa insya Allahnya. Iya. Lupa insya Allah. Bener. Itu begitu pulang dia buka surat, ketemunya surat Yasin. Tanpa dia rubah sedikit pun, kok masuk ke sini? Akan datang hari mulut dikunci. Gitu. Ketika itu ketemu, masuk dia menangis. Ya Allah, ampuni ketakaburan hamba. Gitu. Dia percaya diri dengan kemampuannya, tapi ketika dia terucap, itu menjadi takabur tanpa mengucap adanya insya Insya Allah Allah. tadi. Itu kan kemudian apa? Lagu itu tuh dia tidak mau klaim bahwa itu ciptaannya. Iya, ya. Tidak mau klaim gitu. Saya tidak mau klaim, saya tidak mau ngambil keuntungan apa-apa dari itu karena itu pure saya dapat dari Allah. Itu kan buktinya saya mencari-cari sendiri selama 30 hari saya tidak ketemu gitu kan. Tapi karena ada urusan royalti itu harus ada nama, meskipun saya tidak mengambil maka tertulislah nama Taufik Ismail gitu kan. Dan Kita Chrisye ambil bayaran. enggak. Nah ini kita percaya diri apa takabur kita? Udah mulai hujan tapi kita nggak bergerak. Ya kita masih bisa menikmati. mentolerasi berarti. Masih Kalau bisa gua sih mentoleransi dengan Toleransi ya. Kalau Bukan gua- takabur juga, bukan bukan percaya juga. diri. Kalau gue lebih menikmati ini. aku Menikmati juga ya. menikmati. Ini menikmati. Kan ada faktor lain kan, ada kamera, ada handphone yang kena hujan, mati kita nggak bisa kerja, nggak bisa berkomunikasi. Jadi, Emang nggak bisa? hah? Itu Nah. masalahnya. Pada cerita Pak Taufik Ismail tadi kan jelas gitu kan. Dia melihat kemampuannya sendiri itu dia percaya diri gitu. Oke lah. Saya seorang penyair, gitu kan. Saya punya pengalaman bertahun-tahun. Mengisi lirik lagu juga bukan hanya kali Intinya tuh ini. kalau awalnya ada kesan menggampangkan, biasanya akan menjadi Takabur. sebuah kesulitan. Gitu. Iya karena kita. Ya ada indikasi itunya, cuman misalnya anggap aja tidak terbahasakan secara takabur. Iya. Tapi kalau secara langsung gitu, gampang lah bisa lah, ya, gampang lah materi. Nah itu akan biasanya akan muncul kesulitan. Itu yang sedang kita alami beberapa hari ini. Sama kayak kemarin gua, ya kan, dikasih tahu seminggu sebelumnya, lu akan ngisi materi nih. Oke siap, gitu kan, siap. Begitu hari Hari H sampai naik motor menuju sana pun masih belum nemu. Gimana? Oh nanti gimana? Tapi ada sisi kepercayaan diri, maksudnya kepercayaan diri. Ya nanti Allah menurunkan saat itu, ya itulah yang akan dibahas. Makanya- nah, itu bentuk takabur apa gimana? Makanya kepercayaan diri itu kan sebenarnya percaya diri kepercayaan diri itu kan dia dilahirkan sebagai anak kembar. dengan takabur. Enggak, saudara kembarnya itu bukan takabur, Siapa? kerendahan hati. Kerendahan hati. Kepercayaan diri, rendah hati.
ketika lu punya kepercayaan diri, sisakan ruang untuk lu berendah hati. Jadi tidak ada tuh takabur gitu loh. Jadi kalau percaya diri, Itulah kenapa gue nggak berani ngomong sekarang. Soalnya ini cukup dalam. Sisakan ruang untuk rendah hati. Menjadi rendah hati itu sulit. lebih sulit menjadi rendah hati apa lebih sulit menjadi percaya diri? Lebih sulit menjadi rendah hati. Karena rendah hati itu ibaratnya begini, menjadi orang sederhana itu sulit. Orang disebut sederhana itu sudah dia kaya dulu, tapi tetap dengan pola hidup sederhana itu disebut orang sederhana. Kalau saya bukan sederhana, Mo. Emang dari dulu miskin. Lah, bedanya kan begitu. Kalau lu percaya diri kalau ini. kalau lu tidak pernah, kalau lu bukan orang kaya, gitu kan, lu makan tempe di pinggir jalan, ya karena lu miskin aja. Iya. Tapi seperti Pak Yusuf Hamka tuh yang punya jalan tol itu, kok siapa namanya tuh? Bapak Alun. Dia makan di warteg, dibilangnya sederhana gitu. Itu kan berarti tergantung. Orang harus bisa, orang disebut sederhana itu dia harus punya pencapaian dulu, baru disebut sederhana. Demikian juga dengan rendah hati. Rendah hati adalah ketika kita punya kemampuan hebat, tapi kita memilih untuk tetap merendah. Gitu loh. Kalau kita tidak bisa apa-apa, itu bukan rendah hati. Ya minder gitu. Itu. Iya, gitu kan. Jadi tidak bisa disebut rendah hati. tidak bisa rendah hati. Iya. Maka rendah hati itu bukan sikap yang Orang itu rendah hati banget emang. Kalau berarti gini ya, Emang kalau orang orang nggak minder. bisa apa-apa dan dia tidak melakukan apa-apa berarti dipercaya diri ya. Gimana? tahu diri itu. Tahu diri. Nah, itu Beda tahu lagi. diri, benar. Bukan percaya diri. Tapi untuk mendapat untuk sebuah pencapaian itu juga butuh pengakuan. Kenapa butuh Nah, pengakuan? itu dia, Nek. Ini beda Pengakuan banget. apa? Pengakuan pada diri sendiri dong. Diri sendiri itu mengakui itu pencapaian itu gitu. Emang perlu diakui penyampaian? Orang berarti dia selesai dong. kan terukur. Berarti selesai dong. Selesai Kalau gimana? pengakuannya dia udah mengakui diri sendirinya dia mau. Kan tadi dibilang kerendahan hati Enggak, itu. orang untuk mendapatkan kepercayaan diri itu memang sometimes butuh pengakuan. Kalau menurut saya juga gitu, ada karakter-karakter orang pada saat dia nggak percaya diri, tapi dia melakukan yang terbaik. Tapi orang bilang lu bisa, lu bener kok, lu bisa gitu. Nah itu butuh pengakuan untuk mendapatkan Bukan pengakuan, kalau itu dorongan namanya. enggak pengakuan. Kayak misalnya nih, Yang keras dong debatnya. Udah selesai. Itu bukan pengakuan. Belum. Kita lagi nunggu kata lu mau. Kita lagi nunggu dia kepleset dulu mau. Tenang aja. nah menurut gue itu satu pengakuan. Reward Dorongan lah itu. Enggak, reward itu pengakuan dong. Reward itu salah satu pengakuan. Dia berhasil di satu bidang, and then dia untuk melangkah untuk step yang lebih baik, dia mendapat pengakuan as a reward, dia akan menjadi yang lebih baik lagi gitu. Enggak, kalau Itu pengakuan itu pengakuan. kalau Nah, bicara bahasa butuh tuh Ini soal sinkron soalnya hari tidak ini tuh organik. belum ada yang kayak gini. Iya. Enggak, Belum ada yang kayak gini nih. pengakuan itu tidak organik menurut gua sih. Kalau misalnya dalam bidang pekerjaan, gua tidak butuh pengakuan, tapi maksudnya apa kerja yang dihasilkan itu mereka mengakui atau mengapresiasi, yaitu menurut gua sih itu bonus yang Tapi dikasih. menurut saya itu terlalu Dari hasil naif kerja sih. kayak gitu. Iya. Menurut saya Enggak, terlalu naif. Artinya kan tadi batasannya. Pengakuan itu boleh saja untuk sebagai bentuk kepercayaan diri selama tidak terucap. Iya itu, tapi itu memunculkan sikap takabur yang Pengakuan tanpa, itu seperti apa misalnya? tanpa kita sadari. Pengakuan ya misalkan tadi pencapaian. Oh saya sudah berhasil membuat jalan tol tadi bahas kan jalan tol. Saya sudah punya banyak tol. Tapi saya nggak gengsi tuh makan di warteg gitu. Karena orang Artinya sudah ada mengenal pengakuan dia. ini. Hah? Enggak, karena dia sudah diakui secara umum bahwa dia orang kaya. Sebelum dia diakui secara umum, artinya kan dalam dirinya manusiawi kan pasti ada sebuah pengakuan diri juga dong. Kecuali ada tuh Tapi kemarin kejadian di ketika foto itu- tuh ya kan, bilangnya makan di warteg tapi mejanya pakai kain. Ketika memang tadi kembali lagi kepada bahasan awal terkait masalah takabur atau kepercayaan diri itu tidak terucap keluar gitu. Porsinya itu kan ada ranah tertentu intern diri Nah, kita terucap sendiri. itu belum tentu terucap keluar, terucap di dalam hati pun itu udah. Nah itu makanya apakah tersirat Udah itu bibit akan menjadi takabur. sebuah bibit atau sebuah motivasi gitu. Nah, Iya sebenarnya ini penting nih. Kayaknya Baku susah hantam dong. amat sih. Karena itu Susah amat lo percaya diri. karena itu mengakibatkan sikap kita berikutnya. Iya, makanya saya bilang tadi kayak misalnya contoh di dunia penerbitan, penulis itu salah satu pengakuannya adalah karyanya di bestseller. Gitu, bestseller. Pada saat dia jadi bestseller, dia berat, pesan yang dan cerita yang disampaikan dengan bentuk tulisan gaya saya
ternyata diterima oleh banyak orang. Itu kan bentuk pengakuan. Belum tentu, siapa tahu yang beli 1 orang. Enggak kan. Lo if-nya jauh sih, if-nya. Ini mah if-nya gitu deh. Enggak bisa jadi penulis itu tidak mengharapkan itu. Iya. Karena kalau menurut saya, penulis itu pada saat dia ingin menghasilkan karya yang baru, dia butuh pengakuan hingga dia menghasilkan karya-karya yang terbaru, karya yang terbaik dan lebih baik gitu. Kenapa? Butuh pengakuan untuk bisa berkarya Coba kita lagi. tanyakan ke penulis, apakah penulis perlu butuh pengakuan untuk membuat Karya berikutnya. Karya yang diterima oleh baik oleh pembeli atau masyarakat atau didapat respon yang baik, itu kan pengakuan sebenarnya saya. Saya bukan penulis ya. Dia butuh pengakuan apa enggak pertanyaannya? Iya. Saya tuh bukan penulis sebenarnya, karena pekerjaan sehari-hari saya tuh sebagai sutradara. Jadi niat Sombong. Sombong. Loh, Kabur. bukan penulis. Memang bukan penulis. Gitu. Jadi Dia saya menurunkan tapi naik. pekerjaan saya sebagai sutradara Iya. iklan. Oke, gua Oke. menetralkan Oke. sebagai sutradara iklan gitu. Yes. Jadi proses penerbitan itu pun diinisiasi oleh Yes. Ah, Penerbitnya. lain lah. oleh penerbit. Ya, penerbit. Gitu kan. Bahwa yang mendorong itu adalah adanya engagement dari engagement dari Baca. pembaca ya, viral dan lain sebagainya. Ya, itu pengakuan bahwa karya ini diterima. Gitu kan. Tapi apakah itu tujuannya gitu? Kalau terus terang tujuan saya menulis pada saat itu adalah menulis apa yang ingin saya baca. Gitu ya. Menulis apa yang dibaca. Menulis apa yang ingin saya baca. Gitu kan. Bahwa ada pengakuan seperti itu, ya tidak menutup kemungkinan bahwa saya membuat saya senang. Senang ya. Motivasi untuk karya berikutnya misalkan seperti itu. Belum tentu jadi Ada motivasi bahwa oh ternyata ini diterima gitu ya, karena dari buku pertama yang saya tulis itu ada domino efek. Ya. Yang kadang-kala saya menganggap ini biasa saja, ternyata bernilai Ya. buat orang lain dan itu dibutuhkan. Gitu. Jadi tidak menulis buku. Om Diki sama Om Dokir pasti tahu kan. Ada dan nggak ada buku tuh saya tetap menulis menulis di Yes. karena saya menganggap bukan menganggap, berharap bahwa itu bermanfaat. Yes. Seperti tulisan yang sudah-sudah. Dengan masih banyak engagement itu berarti kan masih bermanfaat barangkali Iya. sama Iya. mereka. Nah, kemudian baru itu dibukukan. Ya. Gitu loh. Tapi kan berharap dibukukan apa enggak? Enggak. Enggak ada harapan. Dan berharap Ya, dapat karena- berharap Kan dapat makanya saya penghargaan nggak? dari Ya, depan saya batasi. Batasinya benar. Saya bukan penulis tadinya gitu. Alas sutradara iklan. Nggak, Karena tapi- gini, ada Tapi penulis apakah betul seorang penulis itu memang butuh pengakuan untuk dia bisa menulis berikutnya? Gua rasa itu bukan mental penulis kalau gitu. Oh, enggak. Gini, maksudnya Itu mental pedagang. buku enggak beda dong. Kan kalau pada Kamu saat jangan begitu. Penulis itu profesi. Iya. Ketika itu profesi, maka ada sifat dagang dalam dirinya. Pasti bisnis itu ada. terjalin. Pasti ada sifat Iya. dagang. Nah, Setiap makanya karena orang pengen dia mencurahkan kemampuannya, dia pasti ingin mendapatkan. Enggak, tapi ketika dia hasil. tidak mendapatkan motivasi ketika nggak ada pengakuan, artinya kan tadi gitu dia Apakah bilang. dia akan terus berkarya Apa? maksudnya? Iya ya, dia untuk berkarya dia butuh pengakuan, kan rasanya nggak gitu dong harusnya. Tergantung, nyatanya dulu sebelum ada sosial media, sebelum ada buku dan sebagainya, orang tetap menulis kok di buku diary. Nah itu makanya kan. Iya kan? Itu ada tergantung, ada motivasinya sebagai self feeling gitu. Artinya kan artinya beda. bukan itu Makanya dong. tadi pada saat Artinya dia bukan- menulis untuk publik, untuk yang Makanya perlu dibedakan penulis yang apa. Iya, gitu. maksudnya gini, penulis kan makanya pengakuan itu sometimes perlu, menurut saya gitu, perlu. Pada saat dia untuk menulis untuk diri sendiri, tidak ditulis untuk publik, itu balik lagi ke diri masing-masing. Tapi kalau dia tulis ini untuk ke publik, emang untuk diterbitkan, untuk disebarluaskan pesan apa yang ada di, misalkan Romo punya pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk buku kalau as a penulis, pada saat buku itu bestseller, itu pengakuan bahwa cerita saya, pesan saya relate sama orang dan diakui oleh orang. Itu kan efeknya. Itu bukan efek, karena pada Pengakuan saat itu dia, efek dari kalau menurut saya bukan efek, karena pada saat dia menulis, apalagi dia sebagai profesi penulis, dia berharap buku ini diakui, dibaca oleh banyak orang, itu diakui. Karena apa ya, tadi dia profesi menulis, yang dia ingin mendapatkan hasil dari tulisannya. Beda sama orang yang memang bukan profesi menulis, dia menulis hanya untuk ya tadi self healing atau berkaca diri terhadap dirinya sendiri, atau dia itu beda gitu. untuk bermanfaat buat yang membacanya juga bisa. Ya, tapi dia tidak punya niatan itu sebenarnya. Untuk yang menulis, dia menulis awalnya kalau yang bukan penulis ya, menurut saya nih, dia nulis buat saya bisa cerminan dia sendiri, dia cuma mereview tentang dirinya atau apa gitu. Dia nggak berharap dapat tiba-tiba nge-like-nya banyak. Viral kan mungkin Romo awalnya nggak menginginkan viral yang banyak. Enggak memang. Iya, hanya untuk dirinya Romo. Iya, makanya Tapi pada saat dia profesi sebagai penulis, ada harapan pengakuan. Contoh nih, ada dulu penulis yang dia pernah menulis ke salah satu penerbit. Nggak bagus itunya bukunya.
pada saat kita datengin gue nggak mau nulis lagi deh karena bukan gue deh kayaknya situ. Karena pada saat proses menulisnya menurut kita secara konsep dan karyanya arahannya salah gitu. Kita bilang gitu arahannya salah dari satu penerbit nih. Terus kita arahkan gimana kalau proses nulisnya gini yang sesuai dengan keinginan lo kayak gini. Oh menarik tuh dituliskan. Bestseller bukunya. Itulah dia membuat dia untuk membuat karya berikutnya. Sampai sekarang dia berkarya dengan cara-cara yang menurut saya salah satu bentuknya tulisan. Ya bikin film, bikin apa gitu. Karena dia pengakuan. Gitu, bahwa apa yang diberikan oleh dia diakui dan punya manfaat. Pengakuan itu bukan berarti bentuknya bisnis doang gitu, tapi ada manfaat mungkin, ada pengaruh ke orang banyak. Kan gitu. Kan itu akhirnya ya pengaruh ke orang banyak itu salah satu pengakuan menurut saya gitu. Jadi nggak melulu kita dalam satu kotak yang dibuat diri gue sendiri, gue pengen sendiri. Terserah orang mau terima itu kayak domino efeknya aja gitu. Nggak gitu juga. Banyak orang memang memulainya itu untuk itu tadi profesi, ada pengakuan, dan dia akan melakukan hal yang lebih baik. Kalau saya ngeliatnya seperti itu. Yuk, back on track. Silakan kembalikan ke track. Panjang banget. Kembalikan ke track. Soalnya itu jadi bentuknya bukan percaya diri, membuat dia percaya diri. Iya, percaya diri itu butuh pengakuan. Iya, jadi menurut saya jangan takut untuk percaya diri sih. Nggak takut. Percaya diri mungkin masalah tadi kan itu pengakuan. Iya, artinya Enggak, bahkan percaya diri sendiri kan nggak diniatkan percaya diri itu. Nggak diniat, aku mau percaya makanya diri aku bilang percaya diri itu akan nggak direncanain ya. Iya, bisa organik apakah berdasarkan perhitungan sendiri. Biasa kalau percaya diri itu karena kadar kepercayaan dirinya jadi berbeda gitu. Kepercayaan dirinya Doger sama lu mungkin akan berbeda gitu secara tingkatan. Kan misalnya kan kita percaya diri secara organik, berarti yang menilai diri kita sendiri. Tetapi kalau orang tidak melihat kita sebagai oh iya lo berhak percaya diri karena lo memang benar gitu, misalkan gitu. Itu kita hanya bergerak di percaya diri sendiri, tapi kita tidak pernah melihat apa yang kita lakukan itu kan ada elemen-elemen lainnya. Tapi juga bukan berarti mesti kita tunjukin, karena percaya diri itu sebetulnya dia tuh gaib. Kita Sebenarnya itu tuh gaib ya. Percaya diri itu munculnya istilahnya natural. Iya, bukan yang direncanakan, bukan yang diniatkan. Gue mau percaya diri. Iya, karena kepercayaan diri itu menurut saya sesuai kadarnya masing-masing. Berdasarkan kepercayaan dirinya Romo sama kepercayaan Doger akan berbeda. Iya, berdasarkan kita udah menghitung diri kita kan. Iya. Siapa yang mengenal? Kasih masukan nih Dustin nih. Percaya diri gimana Dustin? Percaya diri. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan percaya diri. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan percaya diri. Berarti Belum selesai. Oh iya, tapi siapa yang mengenali Tuhannya, dia akan menjadi rendah hati. Oke. Itu dia. Tapi gue menarik banget. Saya mau coba. Berat. Itu bicaranya seolah yang berakhir. Bentar dulu. Lu berani nggak ngomongin nih? Sekarang gue tanya. Ngomong cepetan. Coba. Mengenal diri sendiri berarti ada sebuah pengakuan diri dulu dong. Nah, iya makanya kan pengetahuan. Iya dong. Pengakuan. Pengetahuan terhadap kemampuan Mengenal diri. itu dengan cara apa? Pengetahuan terhadap kemampuan diri. Iya Cuma dong. ketika itu Bukan pengakuan diucapkan, nah batasannya kan gitu. Iya, batasannya itu artinya ketika dia mengaku saya lagi mau dukung. Jadi ketika itu memang pengakuan tuh nggak naif juga gitu, kita juga butuh natural gitu, kita butuh itu. Tapi kan lebih kepada konteksnya itu, pengakuan itu tuh untuk siapa dulu. Kalau untuk diri kita sendiri itu menjadi sebuah kepercayaan diri. Tapi ketika pengakuan itu dilemparkan kepada orang lain, itulah yang disebut dengan takabur itu. Tahu nggak sih artinya mengaku? Mengaku Pengakuan, mengakui. eksistensi. Enggak. Ketika dia bilang pengakuan, itu sifatnya pasti keluar. Iya. Ada orang lain. Iya, Kan ada Saya- internal juga. Itu bukan pengakuan. Itu namanya apa? Percaya diri. Ya mengenal diri, mengenal diri sendiri. Tapi ketika Mengenali diri, betul. ketika Mengenali diri. pengakuan, kamu bercerita ke orang lain memberikan kamu penilaian. Yes. Gitu. Walaupun dalam konteksnya bukan cerita lewat Tapi verbal iya, ya. Cerita lewat pengakuan itu sikap. pasti tidak dengan mengenal diri sendiri. Kalau diri ya sudah percaya diri aja. Apa namanya, tak tahu diri, mengenali diri gitu loh. Jadi bahasanya bukan pengakuan ya. Kalau diri Lebih sendiri kepada tahu ngomong- diri ya.
mengenal diri. mengenal. Tapi pengakuan tetap butuh eksternal kan tadi masalahnya kan Iya, pengakuan itu tidak dari Iya, sendiri, nggak ada betul. pengakuan dari Eksternal, sendiri. kan? Dari eksternal. Iya. Saya mengaku soleh itu salah. Iya, Itu orang iya. lain yang Menilai, ini menilai. menilai itu soleh. Gitu kan. Oh, saya Ardi bukan soalnya. Iya kan. Saya mengaku pasti ada orang yang menuduh kamu mencuri ya. Nah, dia akan mengaku ada orang lain. Pasti ada pihak lain. Ada pihak lain yang dituju lah Iya, gitu ya. makanya itu menurut saya itu udah closing. Menurut saya loh, siapa yang mengenal dirinya, dia akan percaya diri. Siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri ya. Itu udah penutupnya itu. Itu mengenal dirinya, dia akan. Tutup aja lu harus karena kan dia udah menutup. Ya, artinya dia mengenali kemampuannya. Iya, iya. Itu kan, saya lawan si ini kalau doger kalau berantem, oh oke lah, saya tahu kelemahan doger segala macam. Dia percaya diri. Mengenali. Ya mengenal Percaya diri, diri. percaya diri kan, mengenal diri sendiri. Itu kan, iya, saya berkemampuan segini. Ya. Tapi kemudian kita memasukkan faktor kita mengenal Tuhan kita. Nah, Ya kan? Insya Allah. Akhirnya ada kerendahan hati gitu loh. Dia harus tetap Nah, orang yang rendah hati, orang yang mengenal Tuhannya dia selalu ada contingency plan. Ya kan? Bagaimana oh, cari dukungan. dia akan pindah ke sana. Apa nih tiba-tiba? Khawatir. Dia soalnya perlu dengan khawatiran mau. Bukan contingency plan loh itu. emang boleh orang khawatir. Ini, Panjang lagi nanti. dalam kepala kita itu ada dua pencuri. Apa tuh? Kecemasan akan hari esok dan penyesalan akan hari kemarin. Dua pencuri itu yang mencuri kebahagiaan kita hari ini. Syukurin loh ya kan. Ya kan? Ya kan? Makanya jangan pencuri jadi pencuri. Yang namanya rezeki itu right here right now. Hmm. Iya kan? Apa yang kita makan sekarang. Yes. Ya kan? Apa yang masih tersimpan di sana belum tentu rezeki kita. Yes. Gitu kan? Masih jadi saldo belum jadi. Jadi apa yang saya minum hari ini adalah kebahagiaan saya. Iya. Iya, rezeki fokus kita lah. Itu masih jadi saldo belum rezeki loh. Fokus lah. Itu. Makanya mau memilih Padahal rezeki udah mau milih rezeki yang ATM berapa lu. harganya. Itu kan pernah kita bahas ya kan. Jadi nggak usah khawatir tetap aja. Jadi emang lanjutannya? Nah, ada kejadian satu hari pada dua teman saya yang latar belakangnya berbeda. Satu kaya banget punya apartemen, ya kan? Dia datang ke saya, turun dari Fortuner tapi mukanya cepet. Kenapa, bro? Apartemen gua udah laku tuh disewa 2 tahun. Loh, bagus dong. Berapa berarti? 120 juta? Iya, tapi masih kurang buat ini nih. Udah selesai. Sore itu saya di rumah saya itu kedatangan tukang yang biasa benerin apa-apa di rumah saya. Dia bawa sore-sore gini hujan dia bawa skoteng. Namanya Karim. Tuh main Rim lu traktir gue skoteng. Soalnya Karim lagi seneng mau. Kenapa? Karim sudah ngirim uang ke istri Karim di kampung. Kedua. Istri pertama. Istrinya satu ke kampung. Ini Karim masih sisa uang 200.000. Makanya Karim traktir Romo. Oh, weh. Ntar besok gimana? Ya kan masih ada 200.000. Itu bisa buat berapa hari? Ya 2 hari, 3 hari lah. Terus kalau ntar nggak dapat kerjaan, gue ini tapi orang mah kalau masih dikasih nafas pasti dikasih rezeki. Ya kan? Percaya diri tuh ya. Bukan, itu percaya. Percaya Allah itu. Ya Allah. Namanya dikasih rezeki. Artinya apa? Ya kekhawatiran. Itu mencuri kebahagiaan temanku yang habis disewa apartemennya tuh yang habis dapat 120 juta. Gitu loh. Tapi sesuatu yang fokus pada hari ini seperti yang dilakukan Karim. Gitu kan. Ya dia bisa bahagia, dia bisa menikmati sekoteng gitu kan. Bukan di ajaran-ajaran yang lain juga seperti itu gitu loh. Jangan memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Iya. Ya kan? Hari esok tuh di luar jangkauan. Iya. Iya. Besok tuh bukan jangkauan kita. Bukan. Apalagi kemarin. Ya kan? Yang di jangkauan kita adalah ini, ada tempe kita makan. Ada air minum kita minum. Apa yang kurang? Ada kan? Yang kurang adalah kemudian kita mencemaskan besok. Aduh, besok gimana ya? Yang macam. Itulah kita dicuri ya. Nah, itulah kebahagiaan kita dicuri. Mengganggu kebahagiaan saat ini. Dicuri bagian hari ini. Kekhawatiran akan hari esok yang kemudian keseimbangan hidup dunia ini kemudian ini Jadi Jadi gitu kan. kufur nikmat ya.
orang akhirnya menumpuk daging di kulkas. Betul. Menumpuk uang di Karena kekhawatiran kayak gini. Kecuali buat dagang nggak apa-apa, tumpuk lagi di kulkas. Boleh itu. Gitu. Itu buat dagang boleh. Orang menabung dan sebagainya gitu. Gitu. Seperti kata Nabi ya, kalau lagi makan ambillah yang terdekat. Iya. Tapi jadi saya keinget bener loh, hujan ini orang- sesuai dengan porsinya ya. Akhirnya ya. Hujan ini pada Oh, Insyaallah, iya. bilang insyaallah. Gue sepakat yang terakhir tadi, orang menabung juga salah satu khawatir. khawatiran. Orang yang apa melampaui istilahnya haknya dia. Besok hari esok bukan hak kita kan. Nabung itu buat besok, ya kan? Nah, ada semacam bukan guidance, masukan biar dia bisa seperti itu. Dia bisa menghilangkan kekhawatiran atau tidak mencemaskan masa depan, tapi Ya. menikmati di hari ini. Kalau gue yang selama ini gue sering kita ngobrol bahwa di muka bumi ini nggak ada satupun yang milik kita aslinya. Ya. Ya udah, dengan melepaskan itu kita nggak ada kekhawatiran. Tapi dalam konteks kerjaan beda nih. Enggak, gue Buat nggak gue Ada itu. dimensi-dimensi lain nih. Ini buat gue boleh? Boleh, Boleh. Jam tangan? boleh. Boleh. Kayaknya YM nih kayaknya. Nggak ada masalah. YM kayaknya. YM. Apa lagi? Saya minta lagi Om ya. Nggak ada yang punya gue. Loh. Gue masih banyak yang lebih mahal kan. Iya. Apa soalnya ya? Nah, itu Mantap. mulai tatanan makam yang lebih tinggi. Ini keren banget sih ya. Apanya? Jamnya? Enggak keren aja. Makanya kembali ke konsep bersedekah itu kan pada tingkatan yang tinggi. Bersedekah itu melatih kita untuk kaya. Karena kekayaan itu letak pada sikap mental kita yang tidak terikat, tidak attach kepada suatu apapun gitu loh. Nah, ini masuk nih kemarin. Ketika ini diambil, ya sudah. Ketika ini diambil, ya sudah gitu. Sangat gampang didengarkan tapi susah dipraktekkan. Iya, pernah gue bilang itu kan. Memang ini Azan. teori yang susah dipraktekkan, tapi ketika kita bisa mempraktekkan itu, rupanya lapang banget. Masalahnya kan Rasa kita. tidak ada keberanian untuk itu aja. Iya. Bahkan gue waktu itu kasusnya adalah soal anak mau. Disitulah pertarungan batin pada saat itu. Cuman akhirnya gue teringat kembali bahwa anak gue bukan punya gue juga kok. Kalau emang harus diambil ya ambil aja. Emang punya dia ya. Nah, Gua itu kehilangan yang berat. Gue akan turut apa istilahnya akan mengikuti aja. Memang dikasih begitu ya udah. Misalnya pun anak gue diambil ya udah nggak apa-apa. Udah, itu tingkat kehilanganmu yang paling ini. Nggak jadi. Nggak jadi. Waktu itu sakit berat. Gue cuma bilang sama Allah, ya udah ini milik Allah yang gue nggak bisa punya kemampuan apa-apa. Iya, berarti makomnya lebih tinggi daripada kita semua. Iya betul. Enggak juga. Gimana kayak hal-hal itu kan beda-beda. Ketika hal yang paling Baik-baik loh kalau dia makomnya lebih tinggi, takutnya jadi naik lagi jadi pemakoman. Itu bahaya. Iya, dia kan sudah diuji dengan yang paling dia cintai Gue nggak kan. dimakamin kok. Gue dilarung ke laut. Tapi ngaji ini akan menjadi ada suara-suara ngaji di alam semesta ini jadi pertanda kita untuk di sesi Amin. diskusi hari ini kita berakhir. Closing statement Closing apa? statement. Maksudnya apa? Tadi mungkin ada yang Ya bahwa kita bisa sebetulnya digaris bawahi dari pembicaraan kita tadi. mesti mewaspadai rasa takabur itu muncul ketika kita merasa sedang percaya diri padahal kita melakukan ketakaburan gitu kan. Cuma satu kata atau dua kata aja dalam dipersingkat gimana? Apa? Apa menurut lo hasil pembicaraan ini? Soalnya gue ingat cuma satu yang paling jadi hook. Kita di dalam diri kita ada dua pencuri kan. Bener. Benar. Iya. banget ya. Ya, ada dua Menarik. pencuri ya kan. Itu boleh nanti suatu saat kita bahas lagi soal itu ya. Bukan yang kalah seksi menang Kalau durasi. gue yang gue tangkap secara gampangnya ya mawas diri. Ya dan memang tadi apa bahwa kita menyerahkan ini tetap pada Allah, maksudnya supaya kita tidak terjerumus pada Seharusnya. tidak terjerumus pada takabur. Percaya diri pun kalau kita lupain, kita nggak penyertaan Allah itu nggak ada, udah pasti jadi takabur.
Itu. Gua kalau ada masalah tak kabur. Nggak kabur ya. Gantung. Dan kita walaupun hujan tak kabur. Gua kalau menurut gua itu kabur tuh salah satu ilmu bela diri yang paling tinggi. efektif. Tingkatannya tinggi tuh. Paling efektif. Tapi kaburnya pamit ya. Pamit. Ampun Pak. Ya ampun Gitu. Pak. Kalau nggak pamit berarti ya nggak dikejar takutnya ya kan. Tuh. Ada tambahan closing statement? Saya sih menggarisbawahi aja lah, buat diri saya terutama. Itu tadi, siapa yang mengenal dirinya, dia akan percaya diri. Tapi siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan menjadi rendah hati. Itu Super sekali. Ya. Diakhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Diakhiri. Kan bukan dulu. Waalaikumsalam. Oke, jangan tutup dulu nih, kita debat dulu. Oke. Oke teman-teman, sampai Berat, jumpa ya. lagi. Kayaknya mudah-mudahan Selasa depan ada lagi. Nggak berat sebenarnya. Nggak berat. Justru gue dapat intisarinya lagi dari kemarin kita bahas itu tentang ini. Ditarik Itu tadi, semua pada hari ini. Kalau kita apa namanya apa tadi yang Mengenal apa? diri. Mengenal diri, maka kita akan Percaya diri. Tapi kalau kita mengenal Allah, Tuhan, maka kita pencipta akan kita rendah hati. Itu. bukan rendah diri ya. Rendah hati. Salah ngomong. Rendah Ini hati. udah selesai nih. Udah selesai. Oh boleh selfie ya? Itu belum. Nggak kena Gimana sih? Ini dalam rangka apa nih? Selfie-nya Pansot. Dalam rangka tak kabur apa? cari pengakuan. Ini mana sih? 1, 2. Ya nggak kena dong. Kenapa? Kok bulat gitu? Bulat. Enggak, aslinya kotak kok. Bentar ya lagi. Mencurigakan. 1, 2. Romo belum Romo. Oke.